help me, SOS. Please, SOS. Oh my God. Oh no, Mr. Senator. Come on, please read the paper. Read the paper. Oh my goodness, Mr. Senator. All right. Take it easy, brother. Take it easy. I will read it. So, okay, it's finished, okay? So, what about your response? Come on, please tell me your response. Tell me your response, Mr. Senator, because it is important for Indonesian government. Yeah, it is very, very important for Tipa, for Roy Suryo, for Rizwan, for Rizal Fadila. Do you know them? No, I'm sorry. I don't know them. I'm sorry. Okay, if you don't know them, I will let you know them. I will let you recognize them. Don't forget to remember me. Okay, don't forget to Indonesian. All right. Okay, take it easy, brother. I will give a response as soon as possible. Okay, and it is the first and the last time. I will not do anything anymore if you give me another letter. Okay, so is that enough for you? No problem, sir. No problem. I think for now it's important for Indonesian people, for Tifa and the CS and the gang. Yeah, and give me your response, and I will give them your response, and your response will be published in the newspaper in Indonesia. Kayak gitulah kira-kira percakapannya. Dan tahu tak kalian ya, kemarin itu Rizwan ini, makanya aku bilang nggak terlalu yakin aku ini agak diragukan. Memang sangat diragukan ini S3 jadi di Jepang ini. Karena apa? Ketika dalam sebuah acara rakyat bersuara, ya, Andi Aswan menampilkan ijazahnya Rizwan Sianipar, emosi dia. Kita lihat. Kita keberatan kita. Ngapain ini? Terus, ini gak ada hubungannya ini. Saya ingin mengatakan ini gak ada hubungannya ini. Kami keberatan. Ini tidak ada hubungannya. Kami keberatan. Di sini ada dua ijazah. Kami keberatan. Yang dikatakan asli dan palsu. Kami keberatan. Sebentar. Dan di sini adalah ijazah Rizwan. Ini Aiman, Anda harus terima keberatan ini ijazah asli dari yang aku. Ini bukan soal adil. Di sini rakyat bersuara. Ini bukan soal adil. Boleh. Tema Anda hari ini menyampaikan sesuatu itu saya berikan. Oke. Saya sering dihujat di media sosial, saya tidak apa-apa. Tema Anda hari ini temanya adalah rakyat terpidana ijazah diampuni. Silakan. Ya, bagaimana dengan Roy? Nanti silakan dibantah. Mengapa Anda memberi panggung bagi orang untuk menghina seperti ini? Sebentar dulu. Si Aiman ya itu dikomplain sama mereka. Ainus, kami nggak terima ini. Ainus TV kami nggak terima ini. Apa-apaan ini? Panik orang ini, panik. Makanya dia bilang si Aiman, saya selama ini dibully di media sosial mengatakan bahwasanya saya berhasil belah. Saat ini tetap ditampilkan biar semuanya bikin bantahan. Aiman gimana kira-kira? Cari hati sama masyarakat, iya? Udah sakit kepalamu dibully. Ini kau jadikan momen untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat samamu. Go ahead, mainkan mainmu, kita mainkan kita. Malam ini sambil menunggu acara untuk rutinitas tahunan menjelang malam 17 Agustus, saya akan sedikit berbagi dengan teman-teman semua bahwa saya merasakan bahwa akhir-akhir ini terjadi keganjilan pada pihak penuduh ijazah palsu seperti itu ya. Setelah 6 hari yang lalu atau kurang lebih seminggu yang lalu lah, saya ungkapkan bahwa tesis milik Refli Harun yang notabene adalah pendukung kuat para penuduh ijazah palsu yang ternyata di lembar pengesahannya tidak ada tanda tangan dosen sama sekali, kemudian itu menjadi viral dan apa yang saya sampaikan itu diduplikasi
sedemikian banyak para YouTuber lainnya, para netizen lainnya. Maka semenjak itu saya melihat bahwa 3 orang para penuduh itu sudah tidak lagi menggunakan dalih bahwa skripsi yang tidak ada tanda tangannya adalah skripsi yang tidak sah, skripsi yang tidak benar, skripsi palsu, skripsi yang abal-abal. Mungkin mereka tahu juga, membaca juga, tentunya mereka pasti membaca atau menonton video-video yang mengungkapkan bahwa tesis Refli Harun yang notabene adalah sekutu mereka ternyata sama-sama tidak ada tanda tangannya sebagaimana skripsinya milik Jokowi seperti itu. Sehingga mulai saat itulah mereka tidak berani lagi ngotak-atik skripsi Jokowi hal tidak ada tanda tangannya seperti itu. Jadi mereka, saya perhatikan beberapa hari ini mereka hanya ngotak-atik skripsi di hal bahwa skripsinya Jokowi tidak ada lembar pengujian atau tidak pernah diujikan seperti itu. Ini kan lucu sekali. Jadi mereka menyesuaikan juga, ternyata menyesuaikan apa yang dulu pernah dituduhkan ternyata akhirnya mengenai teman mereka sendiri, mengenai sekutu mereka sendiri. Kemudian hal itu tidak pernah dipakai lagi karena itu artinya senjata makan teman. Begitulah kelakuan dari orang-orang yang curang, orang-orang yang culas seperti itu. Mereka tidak memandang orang itu equal, tidak memandang orang itu sama, sederajat, sama kedudukannya dan haknya di muka hukum dan di muka umum seperti itu. Artinya mereka tebang pilih seperti itu. Jadi orang-orang macam begini memang jauh dari dari sifat-sifat seorang yang intelek, sifat-sifat orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai akademis seperti itu. Jadi saya sama sekali nggak percaya kalau mereka akademisi. Bagaimana mereka bisa dibilang akademisi kalau mereka melihat hal secara tebang pilih kasih seperti ini, dimana kalau orang lain skripsinya tidak ada tanda tangan, mereka langsung gembur habis-habisan, serang habis-habisan dengan menuduhnya skripsi palsu, skripsi abal-abal. Giliran teman mereka, sekutu mereka sendiri, tesisnya tidak ada tanda tangan, mereka cepat-cepat akan bungkam seperti itu. Ini kan perbuatan yang jauh dari sifat-sifat seorang intelektual, jauh dari sifat-sifat seorang akademisi yang selalu menjunjung objektivitas seperti itu. Jadi mari teman-teman kita cermati bersama bahwa akhir-akhir ini mereka memang selalu berubah-ubah seperti itu, seiring dengan temuan-temuan baru oleh kita semua seperti itu. Jadi pada akhirnya ruang gerak mereka akan sempit sendiri karena sudah hampir habis seperti itu. Paling mereka akan bersikukuh pada hal-hal yang sebenarnya tidak substantif seperti yang saya dengar beberapa kali, misalkan hal masalah slip-slip lidah seperti itu, misalkan masalah Pak Kasmudjo, di mana Pak Kasmudjo waktu ditemuin bilang begini ketika dulu tidak begitu, atau misalkan orang-orang di lokasi kakaknya Jokowi bilang beli gitar listrik, padahal menurut pendapat para penuduh itu saat itu di desa Jokowi KKN itu belum ada listrik seperti itu. Hal yang sepele-sepele itu nanti mereka akan tergiring hanya ke hal yang sepele-sepele itu yang pasti akan dapat dijelaskan dengan baik oleh pihak-pihak yang nanti akan menjadi saksi seperti itu. Jadi ini sebenarnya menyadarkan kita semua bahwa tuduhan mereka itu memang sebenarnya tidak ada bukti, tidak ada data sama sekali, mereka hanya menghantam semau-mau mereka sendiri. Yang penting bagaimana opini mereka diterima oleh masyarakat, bagaimana Jokowi dipersepsikan sebagai orang yang buruk, tidak punya ijazah, memalsu skripsi, memalsu ijazah seperti itu. Itu yang ingin disampaikan ke publik oleh mereka tanpa bukti, tanpa data sama sekali. Ini nantinya akan tergulung sendiri ketika sudah memasuki proses persidangan. Mereka akan tergulung habis oleh bukti-bukti, data-data, dan juga kesaksian dari UGM, dari Fakultas Kehutanan, dari alumni seperti itu. Mereka nggak akan bisa apa-apa. Makanya waktu yang tersisa ini mereka manfaatkan untuk menggalang aliansi politik kemana-mana seperti itu. Mereka juga seperti mengemis space untuk meminta perlindungan ke Komnas HAM, ke Kompolnas, ke Ombudsman seperti itu. Hingga mereka juga nampaknya pengen
nembus ke DPR hingga presiden. Tujuannya apa? Tujuannya hanya untuk lepas dari jerat hukum. Mereka sebenarnya tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan yang mereka lakukan sendiri. Logikanya begini, mereka sudah yakin 11.000 triliun persen ijazah dan skripsinya Jokowi itu palsu. Harusnya mereka lebih santai. Mereka santai di rumah dan menunggu proses persidangan dan yakin Jokowi akan masuk penjara seperti itu. Tapi yang terlihat kan tidak. Mereka ketakutan dan panik kesana kemari sampai ke dunia internasional minta perlindungan segala macam. Itu artinya apa? Mereka memang tahu mereka tuh lemah, mereka tuh salah, mereka tahu pasti seperti itu. Ya, ini menjelang malam peringatan HUT kemerdekaan RI, ini saja yang bisa saya sampaikan. Nanti akan kita sambung lagi dengan cerita-cerita yang lain seputar masalah dugaan isu ijazah palsu yang menyangkut Jokowi ya, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Salam merdeka.